Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan pastikan untuk menyalakan lonceng notifikasinya. PDI Perjuangan menggelar demo masak tanpa minyak goreng. Acara ini merupakan tindak lanjut dari arahan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri yang sempat kebingungan dengan fenomena ibu-ibu yang selalu antre minyak goreng. Ibu-ibu antri sampai katanya ada yang dari setelah sholat subuh, terus sampai nunggu. Terus saya kan bertanya, nanti kalau anak-anaknya pulang sekolah, apakah ibunya ini sudah masak? Itu pertanyaan besar saya sebenarnya. Ya, belum buka aja udah banyak yang antri ya Om ya. Kebingungan Ketua Umum PDI Megawati terhadap ibu-ibu yang antri minyak goreng dijawab dengan demo masak tanpa minyak goreng. Acara ini digelar Senin siang di Sekolah PDIP Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Beraneka ragam masakan yang diklaim tanpa minyak goreng disajikan dalam acara tersebut. Melalui acara ini, PDIP juga sekaligus mempromosikan sejumlah masakan khas UMKM dan makanan tradisional daerah. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dalam sambutannya mengatakan, demo masak ini bertujuan untuk mewujudkan kesehatan masyarakat dalam mengelola bahan makanan dengan meminimalisir resiko masuknya kolesterol dalam tubuh. Selain itu, dengan mengelola makanan tanpa digoreng, akan mengurangi kelangkaan minyak goreng yang sekarang sedang terjadi. Jika hanya saya dibilang seorang pemimpin yang katanya mengatakan untuk cilik, tapi seperti tidak empati dengan persoalan masalah minyak. Bukannya demikian. Karena saya ingin menerapkan kembali bahwa makanan itu harus bermanfaat bagi siapa? Bagi kita dan keturunan kita. Sebelumnya Megawati heran dengan maraknya ibu-ibu yang antre minyak goreng. Mega pun bertanya, apakah ibu-ibu kerjaannya hanya menggoreng? Pernyataan Mega sempat menimbulkan polemik karena dinilai tidak merasakan kesulitan yang dihadapi oleh ibu-ibu dan pedagang kecil akibat mahalnya harga minyak goreng. Dari Jakarta, Adam Alamsyah, Metro TV. Pemirsa, PDI Perjuangan menggelar demo memasak tanpa menggunakan minyak goreng menyusul pernyataan Megawati yang mempersoalkan warga yang rela antre minyak goreng akibat kelangkaan. Apa sebenarnya solusi yang ditawarkan oleh PDIP untuk mengatasi krisis minyak goreng? Telah bergabung dari luar studio dengan politisi PDI Masinton Pasaribu dan pengamat komunikasi politik Hendry Satrio. Selamat malam Bang Masinton dan juga Mas Hendry. Selamat malam, Mbak Rara, Bang Masinton. Oke, kita ke Mas Hendry terlebih dahulu. Mas Hendry, awalnya Bu Mega ini heran dengan ibu-ibu yang kemudian antri minyak goreng ketika memang sedang langka, lalu sekarang dijawab dengan adanya demo memasak tanpa minyak goreng. Menurut Anda, kenapa gaya komunikasi seperti ini yang dipilih oleh Bu Mega? Ya, sebetulnya apa yang disampaikan Bu Mega itu kan baik ya. Dia ingin memberikan solusi, minimal ada dua hal yang baik nih yang saya catat Mbak Rara. Yang pertama, dia mau memberikan solusi sebetulnya kepada ibu-ibu ya, untuk mengingatkan aja bahwa masakan tidak hanya digoreng yang enak-enak itu, jadi ada yang direbus, dikukus, itu juga enak gitu. Nah kemudian menurut saya yang kedua, saya yakin sekali ada keinginan dari Ibu Mega untuk melawan mafia minyak goreng, sehingga dia kerahkan segala daya upaya, instruksikan kepada seluruh kader, kemudian memberikan contoh kepada seluruh rakyat untuk tidak terlalu menggunakan minyak goreng atau tergantung kepada minyak goreng. Hal-hal ini kan baik, hanya saja Mbak Rara dalam ilmu komunikasi itu ada who says what dan to whom in what effect gitu ya. Jadi karena ini yang bicara Ibu Mega, kemudian waktunya adalah pada saat ibu-ibu sedang sedih karena tidak ada minyak goreng akibat pemerintahan Pak Jokowi yang gagal memenuhi permintaan atau penyediaan minyak goreng itu. Apa yang disampaikan Ibu Mega ini dianggap sebagai sebuah perlawanan terhadap nalar publik waktu itu atas kebutuhan minyak goreng. Jadi sekali lagi, ada baiknya dan sangat baik sebetulnya, tapi karena timingnya nggak pas, itu dianggap agak nyeleneh gitu. Bang Masinton, itu tanggapannya bahwa pernyataan Bu Mega ini merupakan perlawanan terhadap nalar publik pada saat itu. Jadi begini, Mbak Fitri,
Pertama, yang disampaikan oleh Ibu Megawati itu tentu ya, itu mengintrodusir atau mengingatkan kembali kepada bangsa kita tentang pola hidup sehat. Ya, dimulai dengan makanan sehat tentunya. Nah, apalagi pada saat itu Ibu Megawati berbicara sebagai keynote speaker dalam diskusi yang mengatasi persoalan problem stunting di Indonesia. Yang kita tahu Bu Megawati sangat concern pada persoalan stunting, ya. Bagaimana beliau mendorong pemerintah agar stunting anemia itu bisa ditarget 0% karena kita menuju menjadi penasaran apakah PDIP menggelar demo memasak tanpa minyak goreng hari ini adalah sebagai upaya juga untuk melawan kritik atas pernyataan Megawati sebelumnya soal antrean minyak goreng? Iya, jadi Bu Megawati mengingatkan kita ini negara yang kaya raya, kaya bahan alam, kaya akan kuliner, ya, dan itu turun temurun. Kemudian terjadi perubahan pola konsumsi di kita. Yang perubahan pola konsumsi ini yang menjadi problem baik di Amerika sendiri juga, junk food itu mendatangkan obesitas gitu ya. Nah, kemudian Ibu Megawati mengingatkan cara memasak itu bukan hanya pada satu jenis saja dengan menggoreng. Oke, tapi tadi yang menjadi garis bawah dari Mas Henry bahwa timing dari pernyataannya tidak tepat, Bang Masinton. Nah, tugas seorang pemimpin adalah memberikan satu panduan, ya. Mau itu dianggap timingnya tidak pas, itu lain hal. Oke. Bahwa justru timingnya pas, bicara tentang orang ngantri minyak goreng yang notabene minyak sawit. Sementara ya leluhur kita punya kearifan lokal dalam membuat minyak goreng dari minyak kelapa. Tidak melulu harus dari Bang Masinton, minyak kita sawit ke Mas yang Henry. itu jauh lebih sehat. Oke, kita ke Mas Henry. Mas Henry, jika menurut Bang Masinton ini adalah membakar, merebus, mengkukus gitu. Baik, kita ke Mas Henry. Mas Henry, jika menurut Bang Masinton bahwa ini merupakan panduan sebetulnya yang diberikan oleh Bu Mega, tapi apakah rakyat memahami, mengerti substansi panduan itu sendiri? Ya itulah sosok Ibu Mega kan memang tokoh bangsa, kelasnya memang tinggi sekali, sehingga memang perlu ada bridging message dari Ibu Mega ke rakyat melalui kader-kader PDI Perjuangan. Jadi kalau saya tadi kan melihat maksudnya ini ke segala arah. Yang pertama ada keinginan untuk memberantas mafia pastinya. Kemudian mengingatkan rakyat Indonesia bahwa ada juga kuliner lain selain digoreng, jadi jangan ketergantungan terhadap minyak goreng. Kemudian yang ketiga, tentunya ada teguran khusus kepada pemerintah melalui ucapan yang disampaikan oleh Ibu Mega. Walaupun tegurannya itu ya ala Megawati Soekarno Putri gitu. Nah, sekarang kan permasalahannya apakah kemudian rakyat mengerti atau tidak gitu. Yang dilakukan Ibu Mega tadi demo masak itu bagus, tapi kesannya jadi pemaksaan terhadap hal-hal yang kemarin dikeluhkan oleh ibu-ibu gitu. Jadi ini Ibu Mega apakah memaksakan tidak boleh tidak perlu lagi menggunakan minyak goreng dengan demo tanpa minyak goreng. Nah, bridging message ini sebetulnya yang diperlukan dalam alur pesan komunikasi Megawati kepada rakyatnya gitu ya. Yang saya tahu tadi ada beberapa memang yang dituju selain mafia minyak goreng juga ada teguran kepada pemerintahan Pak Jokowi. Nah, ini tugasnya Bang Masinton untuk menjelaskan kepada masyarakat bahwa inilah sebetulnya tujuan dari Bu Mega gitu ya. Dan menurut saya sekali lagi harus disampaikan dengan clear dan clean gitu bahwa apa yang dimasukkan Ibu Mega adalah demi kebaikan dan kesehatan masyarakat juga. Lagi-lagi ibu-ibu ini kalau udah punya memang harus dijawab Bang Masinton gitu. Maunya adalah minyak goreng yang tersedia dan terjangkau. Nah, Ibu Mega dengan segala kreativitasnya tidak menjawab kebutuhan itu, malah memberikan solusi yang lain yang akhirnya menjadi pertanyaan lagi oleh ibu-ibu ini. Bu Mega maunya Bang apa? Masinton, tanggapannya? Ya, itu yang disampaikan Bu Megawati sesuatu yang sangat visioner gitu ya. Di luar perkiraan orang selama ini. Beliau menyampaikan ya bagaimana dampak dari minyak goreng kelapa sawit itu. Maka kita punya kearifan yang namanya
ada minyak kelapa atau krengseng. Nah, itu dibuat, itu jauh lebih sehat, tidak kolesterol, ya, tidak yang kemudian berdampak pada jantung, kanker dan lain-lain. Berdasarkan penelitian itu. Kemudian, ya, Ibu Megawati menyampaikan kepada kita bahwa negara yang kaya raya ini punya berbagai jenis varian memasak, varian mengolah makanan, dan itu semuanya sehat dan bergizi. Nah, Baik, Bang Masinton. target Ibu Megawati menuju satu era Indonesia emas harus dimulai dengan membangun generasi emas tadi. Generasi emas itu tentu tanpa kekurangan gizi. Maka Bu Mega mengajak, mari kita makan yang sehat. Baik, Bang Masinton, sebetulnya selain kemudian ini adalah sebagai panduan untuk ibu-ibu juga memasak seperti itu. Apakah sebetulnya di balik komentar atau pernyataan Bu Mega adalah ada memang isi kritikan kepada pemerintah yang dianggap tidak mampu mengatasi problematika minyak goreng? Itu yang disampaikan Bu Megawati mau dimaknai sebagai kritik, dimaknai sebagai jawaban terhadap situasi di konsumsi kita di luar minyak goreng, whatever lah. Tetapi Bu Megawati menyampaikan sesuatu yang di luar ini kita semua, ya, bahwa cara memasak itu hanya minyak goreng sawit gitu ya. Bu Mega justru memperkenalkan kembali, mengingatkan kembali, mengintroduce kembali bagaimana pola makanan yang sehat, punya nilai gizi yang tinggi, dan kemudian ya makanan sehat dan gizi yang tinggi ini bisa membangun generasi yang lebih baik, seperti itu. Mas Henry, tanggapannya? Enggak, justru saya mau nanya Bang Masinton, sebetulnya ada satu hal lagi yang ingin saya tanyakan, apakah ini juga sinyalemen dari Bu Mega kepada pemerintahan Pak Jokowi, mestinya Menteri Perdagangannya dari PDI Perjuangan sehingga tidak ada kelangkaan minyak goreng gitu ya, sehingga beliau perlu melakukan demo masak, kemudian permintaan atau pernyataan-pernyataan yang terkait dengan minyak goreng yang salah satunya saya maknai juga sebagai genderang perang terhadap mafia minyak goreng itu, Bang Masinton. Oke. Ya, kan Bu Megawati, jadi ya entah itu dimaknai sebagai sebuah kritik atau apalah ya. Yang jelas Bu Megawati menyampaikan, apalagi tadi ya pembukaan demo masak tadi itu, beliau menyampaikan politik itu bukan sekedar jabatan kekuasaan. Tetapi politik itu adalah urusan sehari-hari kerakyatan. Bagaimana membumikan politik, ya. Dan bagi beliau tidak ada urusan dengan politik jangka pendek. Orang yang berpikir politiknya pendek, elektoral toh. Bang Masinton, itu kenapa sih tadi demonya nggak sekalian aja demo gimana caranya bikin minyak goreng dari minyak kelapa misalnya, seperti Bang Masinton sampaikan tadi, ada kearifan lokal di situ, tapi justru demo masak yang memang akhirnya ya rebus-rebusan gitu. Coba kalau misalnya itu bagaimana cara membuat minyak goreng dari minyak kelapa, mungkin itu akan lebih menjawab persoalan hari ini, Mas Masinton. Jadi tadi Bung Henry, kalau ditonton utuh dari awal, itu ada membuat minyak goreng dari kelapa, caranya minyak krengseng itu dari berbagai daerah. Tadi ditampilkan ada masakan dari Jawa, ya, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, dengan tetes ya, kemudian ada dari Maluku juga dengan ikan bakarnya apa segala macam. Jadi tadi itu ya semua kader dari berbagai daerah menampilkan makanan-makanan khas dan masakan khas sebagai kearifan lokal dari daerah, berbagai daerah tersebut, tanpa menggunakan minyak goreng sawit itu. Termasuk tadi juga diberitahu tentang bagaimana mengolah minyak kelapa menjadi minyak goreng. Bahkan minyak jelantanya pun yang sudah pernah digunakan itu jauh lebih baik dibanding minyak sawit yang cuma sekali pakai. Kita harapkan pesannya bisa dipahami oleh masyarakat, tapi tidak lupa juga pemerintah harus tetap mencari solusi untuk bagaimana mengatasi persoalan minyak goreng yang ada di pasaran saat ini. Baik, terima kasih Bang Masinton dan juga Mas Henry telah berbincang bersama kami malam hari ini.